disiplin atau apapun yang di organisasi itu ya kemudian kami biasa bersama karena kan memang di kampus tidak ada cabang. Nah sebetulnya saya datang ke sini dengan satu tim dengan saya namanya Pak Niko, nama panjangnya panjang itu Ayatullah Khomeini gitu. Tapi panggilannya biasa dikenal sebagai Pak Niko. Saya sebagai direktur di Yayasan Sabda mewakili pengurus di sini, kemudian Pak Niko program manager yang memang menangani program-program di sini. Kami kesini sebetulnya kemarin berkaitan dengan urusan dengan pengadilan negeri. Nah, ini sekaligus mohon maaf sebetulnya harusnya kami kesini dulu kemarin berencana untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dengan rekan-rekan dari negeri. Biasanya kalau kami ada cara ngomong kalau bahasa Jawanya ngomong dulu menyampaikan diskusi dulu. Tapi karena satu dan lain hal ternyata jadwal dari pengadilan itu terjadi Jumat sehingga kami baru bisa kesini hari Sabtu. Jadi kami mau menyampaikan permintaan maaf bahwa kami harusnya kesini dulu tapi sebelumnya rekan-rekan Sabda dan yang berkontak dengan dari Mbak ini Sabda ya, ini adalah salah satu tim Sabda gitu Pak. Kalau kemarin sebetulnya berkaitan dengan pengadilan negeri adalah karena pengadilan negeri Batam mereka dimandatkan oleh Mahkamah juru bahasa mana? Kementerian Parkir. Silakan terjemahkan tuh udah mulai tuh. Pengadilan yang sama di sini. Jadi memang ada petugasan dari pusat. Pengadilan negeri itu seperti menjadi pilot atau etalase. Jadi memang mereka dimandatkan untuk bagian di daerah Kepulauan Riau gitu untuk menjadi pengadilan yang ramah. Karena mereka juga jika mandat itu mempunyai hambatan untuk kan harus bukannya kepada siapa dan belum ada contoh yang dekat sehingga mereka kemudian berkontak dengan kami dari Sabda yang kebetulan kami mempunyai kerja bersama dengan Mahkamah Agung dan Bappenas. Jadi kami menjalankan program untuk mendorong pengadilan-pengadilan yang menjadi pengadilan ramah disabilitas. Jadi kedatangan kami sebetulnya arahnya ke itu kemarin dan sampai sekarang. Nah nanti insya Allah nanti ibu dari sekretaris pengadilan juga insya Allah akan hadir ke sini. Nah itu Bapak kemudian karena seperti tadi biasanya kami tidak pernah bekerja sendiri, kami biasa akan bersama dengan organisasi setempat dan juga melihat bahwa jarak sampai dari Jogja dan Batam itu cukup jauh, kami tidak bisa melakukan pendampingan intensif sehingga kami mengajak ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dari PPDI, dari itu untuk kemudian dari organisasi lain untuk kemudian bisa mendiskusikan apa yang sebetulnya bisa kita lakukan bersama untuk mewujudkan pengadilan yang ramah disabilitas. Mungkin ini baru rangka pengadilannya, karena kan sebetulnya ada dari kepolisian, dari kejaksaan. Nah kita bermula dari pengadilan yang kemudian nanti kan ada kita koordinasi ada bisa melakukan juga dari Bapak. Jadi sebetulnya saya lebih ke ini memperkenalkan diri bahwa kami sendiri kalau orang jauh permisi memperkenalkan, kemudian juga ingin mengajak rekan-rekan ini. Jadi Bapak, jadi sebetulnya saya lebih ke ini memperkenalkan diri bahwa kami sendiri kalau orang jauh permisi memperkenalkan, kemudian juga ingin mengajak rekan-rekan ini. Jadi Bapak, jadi sebetulnya saya lebih ke ini memperkenalkan diri bahwa kami sendiri kalau orang jauh permisi memperkenalkan, kemudian juga ingin mengajak rekan-rekan ini.
Ya, itu menambahkan saja di dalam konteks di pengadilan negeri untuk bicara aksesibilitas, karena ini amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Kemudian sudah ada PP 39, akomodasi yang layak dalam peradilan. Memang Mahkamah Agung sangat intens untuk mengawal ini, sehingga mendorong adanya peradilan-peradilan di Indonesia itu aksesibel atau inklusif. Nah, di mana pengadilan negeri Batam nanti akan ke sini, Bu Sekretaris Pengadilan akan bergabung juga dengan Bapak Ibu di sini, karena ingin membangun kolaborasi atau kerjasama bersama-sama bagaimana menciptakan peradilan yang fleksibel. Nah, kami datang ke sini yang menambahkan dari dulu hanya lebih ke bagaimana mempersiapkan pengadilan itu yang fleksibel. Informasi yang saya dapat kemarin, Ibu Sekretaris Pengadilan Negeri Batam itu sudah hadir di sini ya Pak ya? Iya, betul ya. Itu kemudian pengen mengajak bareng-bareng sebenarnya mengawal bagaimana pembangunan kita sendiri. Karena kemarin itu harusnya kegiatannya hari Sabtu, ternyata Pak Hakimnya baru ada Ketua dan para hakim ada kegiatan pembinaan dari Mahkamah Agung, maka diajukannya hari jadi kami sebenarnya mohon maaf lagi bahwa kami belum bisa ngobrol dulu gitu. Nah, kemarin saya juga melibatkan Pak Gustiar sama teman-teman dari Mas Rizky, kemudian teman-teman sendiri untuk bagaimana melihat bagaimana kondisi peradilan pengadilan di Batam itu sejauh mana aktivitasnya, dan mereka juga mau coba bangunan apa saja yang sudah dibangun oleh pengadilan negeri Batam. Dan lagi mohon maaf sudah merangkai ya, tapi kemudian kemarin dari kantor sudah ada komunikasi dengan Pak Gustiar sama Bapak dan Mbak ini. Jadi intinya adalah bagaimana kembali lagi kami yang dari Jogja nggak mungkin akan intens akan mengawal pengadilan di Batam. Intinya dalam konteks pengawalan kami adalah satu, pembangunan sarana dan prasarana, terus kemudian adalah penguatan kapasitas di PTSP. PTSP itu adalah pintu utama layanan. Jadi di mana petugas-petugasnya harus ramah dengan disabilitas, dari pos sapam sampai dengan di administrasi pendaftaran dan segala macam. Itu memang dorongannya pengadilan negeri Batam sangat ini sekali nanti berkolaborasi dengan semua organisasi yang ada di daerah. Nah, mekanisme seperti apa nanti kita akan diskusikan bareng-bareng dengan di sini nantinya. Nah, kemarin alhamdulillah pengadilan negeri Batam itu benar-benar sudah membangun infrastruktur yang aksesibilitas bagi teman-teman. Bagaimana ada bidang dirinya, ada guarding blocknya, terus kemudian bagaimana mereka akses sampai ke sana. Dan alhamdulillah dari 7 ruang persidangan itu sangat akses, guarding blocknya sudah sampai ke sana. Kemarin Pak Gustian udah mencoba dari pintu depan sampai ke belakang, sampai ke kantin itu sudah ada guarding blocknya. Jadi secara garis besar Pengadilan Negeri Batam kalau kami adalah melihat bahwa itu punya kepedulian buat teman-teman. Walaupun tidak ada kasus yang banyak, tapi infrastruktur itu ada. Dan memang kemarin kendalanya adalah pembuatan guarding block itu mereka bahan materialnya nggak ada di Batam, maka dia harus mencari-cari di Jakarta atau di Jawa di segala macam, atau pesen di Cina di segala macam. Jadi memang karena ini ada niat baik dari pengadilan negeri, wujudnya ini bisa, kalau kami biasanya dalam konteks pendampingan organisasi di daerah, ini jadi peluang bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi dengan pengadilan negeri itu sendiri. Nah, kami tinggal di Jogja. Kalau Bapak akan lihat gambarnya sini ada Sigap, kami dekat dengan Sigap. Sama secara besar kami juga dapat dananya dari Australia, tapi untuk asistensi pengadilannya. Sehingga bagaimana tugas kami adalah menemukan antara pengadilan dengan organisasi yang ada di daerah. Jadi kita tidak mengambil alih ya, tapi kita menemukan, menjembatani bagaimana pengadilan yang punya keinginan untuk bicara aksesibilitas, maka teman-teman disabilitas kan yang harus mengawal. Bukan lagi dari ya, kita bisa jarak jauh dan segala macam, tapi intinya bagaimana organisasi daerah itu benar-benar terlibat dengan pengadilan itu sendiri. Sehingga bagaimana menciptakan peradilan yang seperti itu benar-benar sesuai dengan keinginan dari teman-teman dan sesuai dengan pengadilan. Nah,
hasil diskusi kemarin dan pemantauan kemarin memang persoalan yang kita hadapi tadi kalau di awal sudah Pak siapa namanya? Pak Rizal itu udah mengatakan bahwa di Kota Batam itu nggak ada guarding block, nggak ada pembangunan Al-Quran dan segala macam. Memang jujur saja memang bangunannya kalau kita lihat bidang miringnya itu lebih dari 30 derajat sampai 40 derajat. Jadi kalau untuk kursi roda kayak Mas Rizky itu kalau naik langsung balik. Baliknya mending kalau baliknya mundur, tapi baliknya bisa putar balik. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin di PN Batam sudah berusaha maksimal. Jadi karena gedungnya sudah ada, pembangunannya harus menyesuaikan gedung dan segala macam. Kemarin Mas Rizky pakai posisi seperti ini, ternyata ya agak berat sedikit, tetapi alhamdulillah tidak terlalu curam. Itu yang menjadi hal bagaimana ini sudah kemudian buat teman-teman. Kalau kita pakai standarnya pemerintah Kemen PUPR, saya yakin sesuai dari PUPR, saya yakin tidak akan ada bangunan yang akan aksesibilitasnya sesuai dengan surat edaran itu kecuali bangunan baru. Tapi ya karena memang kita melihat kondisinya dari Pengadilan Negeri sangat antusias, sangat apresiasi sekali karena memang sudah ada layanan-layanan yang sudah untuk aksesibilitas teman-teman. Nah di pelayanan Pengadilan Negeri itu kan bukan hanya bicara kasus sebenarnya. Misalnya bicara tentang persoalan kita dengan akte. Misalnya akte anak kita itu beda huruf sama bapaknya. Biasanya itu harus sidang. Nah ini kan dia ruang-ruang untuk perdata. Soal perdata ini kan bisa dilakukan di Pengadilan Negeri. Karena Dukcapil tidak akan pernah mengesahkan kalau belum ada surat dari pengadilan itu sendiri. Nah ini sebenarnya salah satu ruang untuk bagaimana kenapa peradilan negeri itu karena banyak yang membangun infrastrukturnya untuk bagaimana aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Itu sih sebenarnya yang ingin kita diskusikan bersama-sama. Tadi bagaimana metode pengawalan dari Bapak Ibu, terus kemudian bagaimana nanti hubungan teman-teman dengan pengadilan negerinya. Karena jujur di teman-teman pengadilan negeri baru pertama kali juga berinteraksi dengan teman-teman. Iya betul. Jadi kemarin sudah kita latih bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, tetapi ya mohon maaf kalau waktu sehari kan pasti akan jadi tidak maksimal. Tetapi kan tindak lanjut selanjutnya kan terserah teman-teman sebenarnya. Nah hari ini kalau nggak salah nanti Bu Sekretaris Pengadilan Negeri akan datang lagi ke sini untuk mengajak bagaimana mekanisme menguatkan kembali petugas layanannya. Bagaimana berinteraksi menggandeng teman netra yang benar itu seperti apa, mendorong kursi roda itu seperti apa, terus berkomunikasi dengan teman tuli itu bagaimana, itu menjadi penting untuk mereka perlu dikawal. Rekomendasi kemarin dari pelatihan itu adalah bagaimana mereka belajar bahasa isyarat dengan teman-teman tuli dan memahami sebenarnya persoalan teman-teman tuli seperti apa, atau kalau dalam kasus kenapa tidak banyak kasus yang berada di pengadilan negeri. Itu sih sebenarnya yang pengen kita diskusikan bareng-bareng seperti itu. Jadi pertemuan hari ini